Saya membacakan pertanyaan yang lain, beberapa sudah masuk, tapi apakah ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung? Boleh langsung, bisa unmute, dan kita bisa interaksi sama-sama. Apakah? Oh, Pak Hari, silakan Pak Hari. Kalau misalnya wanita itu kan susah minta maaf sekalipun dia salah ya. Dan ini kadang-kadang meruncingkan pernikahan atau hubungan ya. Kalau dia nggak pernah merasa bersalah, buat apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Berarti cuma buat pria dong, karena dia nggak pernah dosa berarti kan. Nah, jadi gimana nih supaya ini bisa diperbaiki? Apa kita suami hanya diam aja karena dia nggak minta maaf sekalipun tuh salah dia, salah persepsi, salah apapun, salah mengira. Dan kalau dia marah kan otomatis ada seseorang yang salah, yaitu suami kan. Meskipun kita bukan salah atau nggak salah gitu. Nah ini caranya gimana Pak ya? Supaya kesatu dia juga belajar minta maaf, yang kedua juga dia mengerti bahwa nggak semuanya itu juga salah pria, tapi kan kadang-kadang konsep dia berpikir kan berbeda dengan kita atau maksudnya kita dia nggak paham gitu. Ya, terima kasih ya. Iya, oke. Dalam kasus yang lain mungkin terbalik gitu ya, ada suami yang tidak pernah minta maaf karena ini biasanya tergantung ya. Kalau bapaknya lucu, ibunya nggak lucu, namanya jodoh saling melengkapi. Bapaknya murah hati, ibunya pelit. Ibunya murah hati, bapaknya pelit. Jadi memang menikah itu menikahi lawan jenis, ya, bukan menikah orang yang sejenis. Jadi lawan jenis, satunya buru-buru, satunya lelet. Itu namanya jodoh, ya. Dua-duanya lelet sampai airport ya udah terbang pesawatnya. Jadi satunya nggak pernah merasa bersalah gitu ya, satunya peka, gampang merasa bersalah. Jadi kasus yang lain mungkin tidak istri yang selalu benar ya. Jadi mungkin nggak semua wanita begitu. Dalam beberapa pernikahan yang konseling yang bertanya ini malah si ibunya gitu. Saya punya suami itu Pak, enggak pernah salah Pak. Dia benar terus. Jadi aku yang selalu minta maaf gitu. Jadi pertanyaannya saya bikin lebih umum, gimana menghadapi pasangan yang nggak pernah merasa bersalah. Tapi mungkin saya akan mulai dulu juga dengan wanita ya, dengan pertanyaan tadi. Gimana kalau punya istri yang nggak pernah merasa bersalah gitu ya, atau dengan kata lain nggak bisa dikalahkan. Ya memang istri itu tidak untuk dikalahkan ya, karena memang istri itu tak terkalahkan. Kenapa istri tak terkalahkan? Karena wanita itu lebih kuat daripada pria. Loh, masa sih? Loh, kan Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan wanita, istri itu sebagai penolong. Penolong sama yang ditolong, ya lebih kuat penolongnya kan. Orang jatuh ditolong, orang bangkrut ditolong, orang susah dinasihati. Penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya kalau bapak istrinya mati, bapak nggak bisa single parent, bapak kawin lagi. Tapi kalau bapaknya yang mati, ibu bisa jadi single parent. Karena penolong tidak butuh yang ditolong. Jadi begitu yang ditolong mati, ya merdeka, yang repotin udah nggak ada lagi sekarang, gitu ya. Bahkan mungkin beberapa ibu bisa senang ketika suaminya mati. Ya mungkin dia nggak berkata begitu, tapi dia bisa hidup sendirian gitu. Jadi wanita itu perkasa sekali, dia kuat sekali, dan dia nggak bisa dikalahkan. Bahkan kalau berantem, bertengkar, gitu ya. Bapak ibu bertengkar nih, bapak nggak bisa loh mengalahkan ibu. Bisa Pak, saya bentak aja setempeleng, tapi lagi goblok gitu, tempeleng berhenti dia Pak, kalah dia. Bukan, itu hanya kalah berdebat. Tapi bapak kalah relasi. Karena begitu ibu dimarahi dan bapak merasa menang gitu, ternyata bapak yang kalah. Kenapa? Wanita perasaannya kuat, memorinya kuat. Ketika bapak marah, bapak bentak, 3 minggu, 1 bulan, bahkan 2 bulan, perasaannya belum sembuh. Bapaknya sudah sembuh. Bapaknya udah nggak marah lagi, bahkan sudah terangsang lagi, pengen ngajak ibunya bercinta. Dan waktu ngajak bercinta, istri nggak mau. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, lama-lama bapak kebelet kan, pengen bercinta. Maaf, bisa bicara belak-belak nih. Begitu bapaknya pengen bercinta, akhirnya bapak yang baikin ibu, sambil berkata, kok gue jadi gue yang kalah? Bapaknya yang kalah lagi. Memang benar. Bapak ini nggak bisa mengalahkan ibu. Setuju dalam hal itu bukan soal benar dan tidak, gitu ya. Tapi suami itu nggak bisa mengalahkan istri. Kenapa? Karena memang istri diciptakan tidak untuk dikalahkan, tapi istri diciptakan untuk dicintai. Jadi cara mengalahkan istri adalah dengan mencintainya. Waktu kita mencintainya, kita baikin. Seperti waktu pacaran dulu kan kita baik, kita kasih oleh-oleh, kita miskin nabung-nabung, beliin sesuatu. Justru dengan begitu dikalahkan dia. Buktinya mau kita nikahi. Nah, setelah kita nikahi jangan dikuasai, karena kembali dia akan berkuasa. Wanita punya kutuk. Kutuknya apa?
Tuhan berfirman kepada Hawa bahwa engkau akan birahi kepada suamimu, namun suamimu akan berkuasa atasmu. Kenapa dibirahi dihubungkannya dengan suami akan berkuasa? Dia pengen menguasai, tapi kenyataannya dikuasai. Itulah kutub pernikahan, saling kuasa menguasai. Maka kalau suaminya menguasai, istrinya akan juga punya desire to control. Jadi birahi di situ bukan gairah seks sebenarnya, tapi desire to control. Ada kecenderungan, keinginan untuk menguasai, tapi kenyataannya dikuasai. Nah, itulah kutub pernikahan. Nah, kutuk ini dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus dengan cara sing waras ngalah. Gitu ya. Kalau bapaknya sadar, bapaknya jangan menguasai istri, tapi mengasihi istri. Nah, mengasihi ini nggak gampang ya. Waktu saya dulu kuliah temannya Pak Fuksi almarhum, kita satu geng ya dengan Pak Wiryo Hadi yang gembala BTC. Dan kita udah ikut pemuritan. Wah, kita belajar mengenai kasih, agape, filia, storge. Kita belajar bahasa cinta. Wah, kita pinter banget yang namanya kasih itu memberi segala macam. Wah, kita pinter, kita siap menikah. Begitu kan? Begitu menikah kayaknya bodoh banget. Jadi begitu menikah kayaknya bodoh banget, kayak gak siap menikah gitu ya. Ternyata memang pernikahan itu membuat kita harus praktek luar biasa yang namanya kasih, menghargai pasangan, ngalah. Jadi kalau istrinya nggak pernah mau ngalah gitu ya, sudahlah gitu. Saya punya nasihat terakhir untuk pasangannya, istrinya atau suaminya tuh nggak pernah mau ngalah gitu ya. Nasihat saya Jarot pasal 1 ayat 1. Pernah dengar nggak? Nasihatnya Jarot 1 pasal 1 apa itu? Sing waras ngalah ya. Sing waras ngalah. Jadi sudahlah, dalam berkata, tapi dalam hati ya, jangan ngomong keluar nanti tambah berantem ya. Berkata dalam hati, setan dilawan ya, sudahlah ngalah gitu ya. Itu dalam hati aja, jangan diomongin tambah parah nanti setannya ya. Dalam hati aja ya sudah. Kalau memang gini, istrinya salah 10 poin, bapak salah 1 poin. Gimana caranya supaya istri itu bisa merasa bersalah? Atau dibalik, gimana suami itu bisa merasa bersalah? Berikan dia teladan. Jadi misalnya suami istri berantem, saya percaya dua-duanya pasti salah. Mungkin bapaknya salah 2 poin, ibunya salah 10 poin. Nah, bapak yang salah 2 poin ini bilang sama ibu, maafin ya, aku tadi emosi karena aku di kantor ada tugas yang nggak selesai. Ya udah, minta maaf karena emosi. Kedua, maaf ya Pak, aku tuh bukan nggak menghargai kamu, aku tuh lupa. Aku udah janji sama kamu makan malam sampai di kantor, aku lupa ketemu temen. Malam ada cara enggak gitu. Ya udah, makan ya, iya gitu. Itu teman penting banget. Aku maaf, aku bukan nggak menghargai, aku lupa. Ya, minta maaf, udah. Titik, udah minta maaf itu titik, nggak pakai koma, jangan pakai penutup ya. Maaf ya Mah ya. Nanti kamu juga saya maafkan. Jangan, itu ngajak berantem. Kalau kita berkata maaf ya, nanti kamu juga saya maafkan. Dia akan bilang, aku nggak salah, yang salah itu kamu. Begitu. Dia nggak merasa bersalah lagi, bang, namanya setan dilawan. Ya kan? Jadi dia tidak merasa bersalah. Gitu. Kalau kita sudah tahu dia nggak pernah merasa bersalah, jangan bilang kamu salah. Gitu ya. Tapi maafkan saya, titik. Udah. Nah, nanti dia akan berkata dalam hati. Dalam hati loh ya. Kalau dia rohani, mungkin Anda beruntung. Ya. Waktu kita berkata maafkan saya, titik. Gitu ya. Yang 2 poin itu kita bilang, kita maafkan. Dah. Nanti dia akan berkata, ya maafkan saya juga. Nah kalau dia berkata begitu, itu namanya kasih karunia. Dia sudah mulai merasa bersalah. Tapi jangan berharap dia begitu. Kenapa? Karena kemungkinan besar waktu Anda berkata, maafkan saya, dia akan berkata sambil manggut-manggut. Oke, saya maafin. Seolah-olah dia tidak bersalah. Telan itu lidah, ya kan? Kalau dia berkata, oke, saya maafin, oke, thank you, katakan thank you, ya. Kenapa dia tidak berkata maafkan saya juga? Kemungkinan besar dia lahir di keluarga yang tidak pernah minta maaf. Yang kedua, kemungkinan besar dia egonya tinggi sekali. Yang keempat, yang ketiga, dia tidak minta maaf. Kemungkinan karena dia orang yang otaknya kuat, pikirannya tapi lemah perasaannya, dan dia berpikir saya tidak perlu minta maaf. Yang penting saya berubah. Coba lihat nanti dia berubah apa enggak. Kadang-kadang ada laki-laki yang berpikir bahwa saya nggak perlu minta maaf, yang penting saya berubah. Daripada dia kayak dia minta maaf dulu mengulangi lagi. Jadi ada orang yang berpikir nggak perlu minta maaf. Yang keempat, kenapa dia tidak minta maaf? Kemungkinan dia orang yang sombong dan dia berkata dalam hati. Waktu bapak berkata kepada ibu atau dibalik ya, bapak berkata kepada ibu, maafkan saya ya, ini 2. Dia salahnya 10. Dia manggut-manggut. Oke, saya maafin atau dia diam aja.
Tapi waktu dia berkata, oke saya maafin, dalam hatinya terkecil ada suara lembut, pelan sekali yang tidak diucapkan. Waktu Bapak berkata maafkan saya, ya suara itu ada di hatinya. Dan suara itu bunyi begini. Sebenarnya saya salah juga sih, tapi ya sudahlah. Gitu ya. Dia berkata dalam hatinya, sebenarnya saya salah juga. Nah, itu sudah cukup. Waktu Bapak minta maaf, Bapak menaruh kalimat itu di hatinya, itu sudah awal sebuah rekonsiliasi. Cuma memang dia belum sampai pada level berkata, maafkan saya juga. Pelan-pelan, ya. Pemulihan itu pelan-pelan, bertumbuh itu pelan-pelan, ya. Kecuali dia dihajar sama Tuhan, mengalami peristiwa traumatis kayak Paulus, bertobat secara radikal. Tapi kalau enggak, dia akan berubah pelan-pelan. Tapi kita memberikan teladan bagaimana kita rendah hati untuk minta maaf kesalahan kita yang cuma 2, gitu ya. Kita berkata cuma 2, tapi bagi dia itu besar sekali kesalahannya, gitu ya. Ya udah biarin aja. Emang kita melakukan bagian kita. Percaya saya, ya nanti dia akan berubah suatu saat nanti. Dia juga akan bisa minta maaf. Kapan Pak suatu saat itu? Semuanya indah pada waktunya, tapi Tuhan tidak mencobai melebihi kekuatan. Anda percaya bahwa orang bisa berubah, tapi sekali lagi itu butuh waktu, tapi itu pasti. Ya, Tuhan memberkati.